Halo kawan Prima, bertemu lagi dengan saya Santi di program Prima Woman Series. Tokoh inspiratif kita di episode kali ini adalah seorang wanita luar biasa yang mempunyai segudang pengalaman dan karir cemerlang di bidang jasa keuangan dan perbankan. Beliau juga pernah menjabat sebagai Direktur Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dan kini beliau berkarir di Indonesia Exim Bank dan memberikan perhatian yang begitu besar terhadap UMKM dalam negeri. Siapa beliau? Ibu Chesna Anwar. Assalamualaikum Uni Chesna. Waalaikumsalam Mbak Santi, apa kabar? Waduh, iya. Terima kasih sudah datang. Aku bawain brownies. Waduh, brownies panggang. Waduh, ini yang lagi in banget nih sekarang. Ya, itu dia, makanya bawain biar Uni juga cobain, sama Uni kasih sedikit masukan-masukan. Boleh, aduh buat ini UMKM kita. Satu, packagingnya keren banget, ya. Yang kedua, dia dalam satu kotak ini berbagai ragam. Nggak sabar untuk mencicipinya sebenarnya. Ada aneka rasa. Ada aneka rasa ya. Iya. Keren ini kayaknya kita bisa bina nih untuk bagaimana caranya untuk dibuka pasar untuk ekspor dan menjadi global exporter. Menarik banget, pengen ngobrol dong. Iya, ayo dong kita ngobrol yuk. Iya. Ini kayaknya topik yang sangat tepat sekali ya Mbak Santi, yang untuk saya rasa untuk diangkat ya, karena kalau dilihat ya, UMKM ini bisa membantu untuk mendongkrak ekonomi Indonesia. Kenapa? UMKM itu populasinya itu kira-kira hampir 70 juta di Indonesia sendiri, dan 53% itu wanita. Nah, jadi kalau saya bilang kita ini harus membantu bagaimana UMKM ini bisa mencapai satu standar sehingga tidak hanya menjual di domestic market, tapi menjual juga di international. Bagaimana Indonesia itu bisa dikenal dengan berbagai ragam makanannya, kayak kalau kita ke Thailand, ya, dengan misalnya ketan mangganya yang antri-antri di airport, kita lebih banyak lagi variasinya. Dan berbagai kementerian, berbagai lembaga itu kita memiliki fasilitas untuk membina UMKM ini. Oke. Jadi ternyata besar sekali ya Bu? Oh, besar. Ya, hampir 70 juta. 70 juta dan mayoritasnya memang perempuan. Lebih dari 50% itu perempuan. Dan kita sesama perempuan ini kita harus saling bantu-membantu sebenarnya. Dan Ibu Chesna juga tadi di lembaga pembiayaan ekspor Indonesia juga membina para UMKM supaya mereka bisa siap go internasional. Dan nggak kalah tadi dengan Thailand. Betul, tidak kalah sama sekali. Mungkin saya kasih contoh kali ya. Emang kalau dilihat dari datanya, yang paling besar potensi untuk diekspor itu adalah makanan dan minumannya. Makanan dan minuman. Nah, ini juga kalau kita lihat Thailand beberapa puluh tahun yang lalu juga sama. Tapi kalau kita lihat Thailand sekarang itu, makanan Thailand itu kita sudah mengenal di seluruh dunia. Kita nggak boleh kalah dan kita pasti bisa. Saya kasih contoh, kemarin waktu pameran di Trade Export Indonesia, itu ada satu ibu-ibu, dia bikin bawang goreng sebelum pandemi dan sesudah pandemi, itu ekspornya itu malah ningkat. Bawang goreng. Kita semua dan itu diekspor ke Amerika, diekspor ke Eropa. Nah, jadi dari packagingnya dibina, dari marketnya juga kita tuntun untuk bagaimana dan siapa aja buyer yang akan membeli itu. Dan kemarin juga saya melihat di JWL juga banyak sekali potensi-potensi barang yang bisa dibina sehingga itu bisa menjadi barang yang diekspor, kayak jewelry. Makanya saya sebenarnya punya buku nih, Kisah Perhiasan Nusantara. Ini favorit buku saya, dan saya lihat di JWL itu ada yang jual jewelry dan keren-keren. Kita bisa buka market di Middle East dan sebagainya. Itu kita bisa tuntun dan kita bisa benar-benar membuka marketnya. Kita bisa mengajarkan mereka untuk membuka account di marketplace-nya, kayak Alibaba, kayak Amazon, kayak eBay dan sebagainya. Dan kita
kita ini sebenarnya special mission vehicle-nya Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan. Kita ada undang-undang sendiri. Kita ada 4 mandat: pembiayaan, penjaminan, asuransi, dan jasa konsultasi. Poinnya penting banget ya, Mbak Santi. Kuncinya itu adalah kolaborasi. Kita nggak bisa tuh kerja sendiri tuh, kita nggak bisa. Nggak mungkin. Bayangin ada berapa populasi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Gimana caranya kita kerjasama dengan kementerian, lembaga lain, asosiasi, komunitas kayak JWL. Arisan, ibu-ibu apa kan? Iya. Iya, tadi kan karena pelakunya banyak perempuan kan, pelaku UMKM dan ibu-ibu menjadi target market juga sebagai pelaku maupun sebagai usernya juga gitu ya. Nanti kita ajarin warna, kita ajarin stylenya dan sebagainya. Mungkin saya kasih satu contoh, ada satu UMKM yang dia itu membuat T-set itu dari kaleng bekas kulkas. Kaleng bekas kulkas. Jadi waktu pertama kali dibina oleh kita di education center kita, itu waktu itu bayarnya itu dari Australia. Di situ kita kasih masukan kalau Australia ini warnanya harus dirubah dan sebagainya. Akhirnya dengan keterbukaan UMKM tersebut merubah dan akhirnya sampai sekarang itu 2018 ya. Sampai sekarang itu bayarnya itu masih tiap tahun itu pasti order. Sekarang beliau itu mendapat orderan dari kerajaan di Malaysia. Kalau Lebaran, kalau Chinese New Year, dan mereka minta motif-motif yang sesuai dengan occasion-nya. Nah, sebagai UMKM kita harus membuka diri untuk mengerti buyer itu maunya apa. Dan kita nggak boleh takut untuk bermimpi. Karena bermimpi itu gratis sebenarnya. Karena kita akan bimbing dari A sampai Z. Nah, biasanya kalau ujung-ujungnya kan tadi kapital, pasti pada pengen tahu pembiayaan dari LPI itu bagaimana? Kita ada pembiayaannya. Berapa besar mungkin tergantung kapasitas itu? Tergantung kapasitasnya si calon eksporternya. Mungkin kita bisa, ada yang cuman minta mungkin 100 juta, ada yang minta mungkin 250 juta, tergantung semuanya. Tapi sebelum itu kita ngajarkan mereka untuk bikin laporan keuangan. Jadi manajemen keuangan itu yang paling penting. Paling penting. Kita ajarkan juga mereka untuk financial digital juga. Financial digital. Jadi UMKM go digital. Jadi semua yang program yang dijalankan pemerintah ini kita rangkul. Karena ujung-ujungnya itu adalah bagaimana kita bisa mencetak lokal yang mendunia. Lokal yang mendunia. Itu tuh ininya. Dan 3 hal yang penting banget untuk mencetak lokal yang mendunia itu adalah kuantitinya harus benar-benar kita bisa sesuai dengan permintaan buyer. Quality-nya juga. Misalnya ini brownie yang hits banget nih. Kita mau ekspor nih ke luar negeri, ke Amerika lah, karena di Amerika tuh banyak yang suka brownies ya. Manis-manis. Nah, ini nih gimana nih supaya kualitasnya itu antara pesen cuma 10 kotak sama pesen 20 kontainer itu sama. Nggak bisa hari ini dia pesen 1 kontainer ludes habis, besok dia mau pesen 20 kontainer, kita bilang nggak bisa. Karena kapasiti produk. Betul. Dan sebagainya. Kita ini juga dalam tahap di mana kita akan mengkolaborasikan UMKM yang sudah di level mahir ekspor untuk menjadi mentor yang mungkin baru ekspor, sehingga mungkin bisa meminjam fasilitasnya dan sebagainya. Kendala-kendalanya tuh mereka apa aja sih sebelum ketemu LPEI lah? Kendalanya itu mereka itu pikir produknya mereka itu udah bagus. Padahal kalau kita kurasi ada kekurangan yang kita bisa sempurnakan sedikit lagi aja. Misalnya bawang goreng. Bawang goreng itu sukses karena kenapa? Karena waktu dibuka toplesnya itu si bawang goreng itu masih garing. Nah, jadi diajarkan juga packagingnya itu supaya itu masih garing itu gimana. Jadi kalau kita kan mungkin pakai plastik biasa tuh yang truk gitu aja, yang ziplock gitu. Nanti kita buka tapi waktu kita tutup lagi dia udah nggak garing lagi. Nah, hal-hal kayak gitu kita harus ajarin mereka, packagingnya, warna dari packagingnya sendiri dan sebagainya itu kita akan ajarkan. Karena antara Singapura, antara Amerika, antara Jepang sama Middle East itu beda tuh warna-warnanya dan packagingnya. Cisna, ngobrol sedikit nih. Boleh. Kemarin nih kan di anak-anak muda lah lagi ngetren, lagi banyak pembahasan mengenai
work-life balance. Nah, kalau lihat kesibukan Ibu Chesna yang luar biasa, karirnya Ibu dan sebagainya, kesibukannya Ibu, hobinya Ibu dan sebagainya, itu kita melihat, pengen tahu juga dengar langsung bagaimana sih Ibu Chesna Anwar ini untuk bisa menyeimbangkan antara kehidupan mungkin pekerjaan, mungkin tanggung jawab sosial dan juga hobi teman-teman dan bagaimana keseimbangan hidupnya Ibu nih. Itu pertanyaan yang bagus banget sebenarnya. Nah, ini di lingkungan saya. Nah, saya nih bikin nih sama teman-teman dan akan di launch nih Desember tahun ini rumah baca. Rumah baca. Iya. Inilah lokasinya. Jadi rumah baca. Namanya Rumah Baca Ar-Rahman karena di sini juga ada berbagai fasilitas. Tapi di sini kita mencoba untuk mengumpulkan buku-buku bukan hanya untuk anak-anak tapi untuk orang tua juga. Karena kita juga mau orang tua itu juga bisa senang untuk membaca sehingga anak-anaknya juga melihat role modelnya, kebiasaannya menular kepada anak. Ayo kita masuk ke rumah baca, Mbak Santi. Oke. Ini bagus banget gitu loh. Terima kasih banget Mbak Santi. Gitu, dan koleksi bukunya juga. Iya. Oke, gitu kan. Padahal ini baru mau di ini mau di launching pertengahan Desember nanti. Emang saya sama 2 teman lainnya itu kita slowly but surely lah istilahnya untuk mengisi buku-buku anak-anak dan juga kita juga pikir kenapa tidak isi buku untuk teenager, dewasa karena kita pasti di rumah itu kan banyak buku yang kita sudah baca kayak Harry Potter dan sebagainya. Kenapa tidak kita share ini dengan lingkungan sekitar sebenarnya? Itu sih asal usulnya tuh kayak begitu. Kebetulan ada tanah ini, akhirnya kita juga bangunnya bertahap dan juga kalau dilihat juga mungkin kalau di compare ke library mungkin belum terlalu full, tapi nggak apa-apa karena at the end of the day kita harus berani untuk mulai. Kalau kita mau nunggu sampai semuanya perfect, nanti nggak mulai-mulai. Kasihan soalnya anak-anak lingkungan. Sesuatu yang baru dimulai luar biasa, Bu Chesna. Terima kasih banyak Mbak Santi. Thank you Jadi, banget. Membuat rumah baca ini tadi ya sesuai dengan purpose Ibu ya dalam kehidupan ini. Betul. Ngapain sehingga dapat inspirasi rumah baca ini. Betul. Kemudian kalau dari buku-buku yang ditaruh berarti banyak kan memang koleksi Ibu pribadi ya? Koleksi pribadi sama koleksi teman-teman juga dan ini salah satu yang saya pegang ini ya. Karena kenapa ini ya? Jadi salah satu yang saya pegang ini adalah I am gifted, so are you. Jadi buku ini saya pakai untuk anak-anak saya. Jadi di sini itu kita mengajarkan anak-anak kita itu harus confidence dengan mimpi kita. Karena nggak ada yang salah, jangan takut terhadap mimpi setinggi langit. Kayak tadi saya bilang mimpi itu kan gratis sebenarnya. Nah kebanyakan kan kalau misalnya anak-anak itu saya takut bermimpi nanti saya satu hari jadi presiden. Ya kenapa tidak? Karena siapa tahu anak itu akan jadi presiden. Nah di sini di buku ini juga diajarkan nih gimana nih caranya kita bikin goal biarpun dia itu mungkin masih di level SD, di level TK. Tapi dari kecil itu kita mengajarkan mereka itu curiosity. Apa sih sebenarnya? Apa tuh yang ada di luar fasilitas ini? Apa yang ada di luar rumahnya mereka? Sehingga mereka waktu pertama kali mereka itu mungkin sudah tamat kuliah, tamat SMA, segala macam, mereka kerja misalnya itu, mereka itu pede. Karena kenapa? Mereka itu punya curiosity yang akhirnya sama atasannya atau supervisornya itu mereka bisa berdiskusi, berbicara. Gitu sih sebenarnya Mbak Santi. Modalnya itu sih. Exim Bank ini kan di bawah Kementerian Keuangan ya, Special Mission Vehicle. Saya selalu bilang sama teman-teman, kalau misalnya teman-teman yang masih muda nih dapat kesempatan satu lift dengan Ibu Menteri, kira-kira apa yang mau dibicarakan? Jadi dengan membaca dan sebagainya itu mereka itu bisa membuat small conversation, mencairkan lah, icebreaker lah. Nah itu pentingnya membaca. Makanya ini istilahnya saya sama teman-teman saya berinvestasi di generasi depannya untuk anak-anak Indonesia sebenarnya. Mungkin kita mulai dengan sekitar kita dulu aja. Iya, jadi yang lingkungan terdekat ya yang ada di sekitar kita. Luar biasa.
biasa. Bu Cisna, kalau bicara karir, sebelum di Indonesia Exim Bank ini, Ibu Cisna kan pernah di KPK juga, gitu ya, di Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia, kemudian juga di Standard Chartered Bank. Banyak banget sih karirnya, udah di mentok sana. Boleh cerita sedikit Bu, buat bisa menginspirasi para kawan Prima. Kalau saya itu jadi orang itu selalu melihat opportunity itu sebagai sesuatu yang positif. Ya, jadi ini hubungan mungkin antara saya sama yang Maha Kuasa kali ya. Karena kalau opportunity itu datang bukan karena sekedar datang aja, itu pasti sudah direncanakan oleh yang Maha Kuasa. Jadi waktu ada opportunity untuk di KPK sebagai direktur pengawas internal, itu why not? Ya kan, mungkin saya sebagai banker yang udah lama kerja di bank asing, ya mungkin sedikit di bank lokal, untuk changing mindset itu cukup challenging. Karena tapi kan dari swasta, dari banking tiba-tiba ke KPK gitu kan agak takut gimana? Nah, kita ini nggak boleh takut terhadap opportunity yang disediakan oleh yang Maha Kuasa. Karena ada kan pepatah yang bilang kan, mungkin kita merasa bahwa itu nggak baik untuk kita, tapi Allah Subhanahu Wa Taala bilang itu baik untuk kamu. Tapi kita belum tahu aja rencana jalannya ke depan. Jadi makanya kalau dilihat dari karir saya, dari bank asing, habis itu bisa ke bank lokal sebentar, habis itu bisa ke KPK, ke bank asing lagi. Nah, sekarang ini di lembaga yang special mission vehicle-nya Kementerian Keuangan, dan semua itu saya melihatnya sebagai opportunity yang bagaimana kita itu bisa menebar positivity kepada apapun yang kita itu di-assign untuk di lembaga itu. Mungkin sekarang ini kebetulan UMKM, bagaimana kita bikin supaya UMKM ini menjadi lokal yang mendunia. Bagaimana waktu di KPK itu kita juga menegakkan governance dan sebagainya. Itu sih. Jadi sebagai, mungkin kalau kita ngomongin sebagai perempuan kali Mbak Santi ya, sebagai perempuan, open yourself terhadap opportunity, open yourself terhadap challenges, karena nggak ada satu challenge yang kita tuh nggak mampu, karena itu sudah diukur oleh Yang Maha Kuasa. Tapi satu hal yang paling penting itu adalah kita itu harus mendapat support dari lingkungan kita, apakah itu suami kita, anak kita, orang tua kita, itu yang paling penting. Iya, keluarga inti. Dan juga mungkin teman-teman juga, kadang-kadang kan kita mungkin kalau sama keluarga itu ketemunya pagi dan malam, mungkin sama teman-teman kita suka lunch di antaranya. Jadi kita itu harus memilih teman-teman yang tepat juga, yang bisa mengerti challenges kita, sehingga yang diberi itu adalah positivity. Jadi energinya di positive thinking aja ya. Positive thinking. Iya, betul. Baik. Nah, ini rumah baca Ar-Rahman, balik ke rumah baca lagi nih. Aku soalnya masih terkagum-kagum gitu kan. Terima kasih dengan interiornya yang modern juga gitu kan, tapi sangat homey gitu ya, cozy juga gitu kan. Ini terbuka untuk siapa saja masyarakat terbuka yang untuk ada siapa di sini saja untuk bisa, karena betul terbuka untuk siapa saja karena kita mau launching ini nanti pertengahan Desember. Nanti saya lihat di situ ada dapurnya modern bagus. Iya, kita sengaja bikin dapur modern karena nanti kita akan mengajarkan anak-anak bagaimana caranya dengan dapur yang modern ini kita bisa rapih juga. Jadi satu standar yang saya rasa generasi ke depan itu harus memiliki. Jadi dapur itu bukan dapur kotor, tapi dapur itu benar-benar dapur bersih dan juga tempat-tempatnya ada dan sebagainya. Nanti jadi kita kebiasaan akan ajarin kebersihan pun ketika masuk, cuci tangan, atau mungkin dari ketika membaca buku harus ditaruh lagi, dirapikan kembali. Tidak boleh ada sampah, makanan dan sebagainya gitu-gitu. Itu diajarkan juga ya, terinspirasi oleh konsepnya di Jepang sebenarnya, di mana anak-anak itu kalau di TK-nya aja mereka menyapu, ngepel kelasnya dan sebagainya. Mereka harus bersihkan sendiri. Iya. Mudah-mudahan lancar ya Bu ya. Iya, dan undang kami Bu. Amin. Pas di launching Pasti. Tapi bawa buku ya kawan Prima. Oke, tadi menuju area sini saya lihat ada masjid Bu Cisna. Itu masjidnya bagian dari Ar-Rahman juga di rumah baca ini? Itu masjid dari bagian dari Ar-Rahman juga, salah satu fasilitas yang kita sediakan untuk warga sekitar juga. Aku boleh lihat, pengen lihat masjid sama posyandu sama itunya ya. Boleh. Oke, yuk kita ke sana.
suasananya tuh asri sekali ya Bu Chesna ya, tadi rumah baca, kemudian masjid, lingkungan posyandu, dan tadi kamar mandi jenazah itu ya Bu ya. Iya. Aduh, ini sudah ganti baju, Iya. bagus sekali. Iya, ini produk UMKM dari NTT dan ini pakai pewarna alam. Wah. Ini yang bikin ibu-ibu. Jadi lagi. saya setiap kali ke daerah atau ada pameran, udah pasti saya akan beli produk UMKM. Kalau kita tidak sendiri yang mempromosikan mereka, siapa lagi? Iya. Bagus Iya. Bu, cakep banget. Terima Nanti kasih, aku terima tanya-tanya kasih. habis ini ya. Boleh. Lanjut ngobrolin Iya. masjid nih Bu. Nah, iya. Masjidnya kan tadi di desainnya juga nggak seperti masjid-masjid biasa yang saya Betul, lihat ya, yang saya betul. kunjungi. Ini terbuka apa? Karena tadi selain buat masjid, buat apa lagi Bu? Oke, Bisa? jadi sebelum saya membangun masjid ini, saya melakukan research sebenarnya apa sih sebenarnya fungsi masjid di zaman Nabi Rasulullah zaman dulu. Nah, jadi ternyata masjid itu fungsinya itu adalah sebagai community center. Community center. Jadi tempat di mana kita bisa mendapatkan edukasi untuk mencetak future leader di generasi-generasi tersebut. Kita bisa melakukan pengajian, kita bisa melakukan rapat lingkungan, kita bisa mendapatkan kesehatan, olahraga, dan juga untuk akhirat kita juga bisa mendapatkan di mana tempat ini bisa untuk pemandian jenazah sebelum dikuburkan juga bisa nginep di sini. Jadi sebenarnya fungsinya ini sudah lengkap sesuai dengan research yang saya lakukan waktu itu. Serbaguna ya. Serbaguna. Nah, jadi dan tadi lingkungan tempat yang Ibu buat ini ada unsur pendidikan tadi rumah Iya. baca, ada kesehatan dengan Betul. adanya posyandu, ada kerohanian dengan Betul. adanya masjid, dan masjid Betul. ini bahkan fungsinya untuk segala macam tadi pertemuan warga, Iya. diskusi gitu ya. Betul. Dan mungkin tadi pembinaan leader-leader ya Bu ya. Betul. Oh. Sama di sini juga sering dipakai warga untuk pernikahan. Pernikahan? Iya, kayak kemarin itu ada 750 undangan, ada yang menikah warga dekat sini dan dia rumah tidak kecil, punya gitu ya. tempat untuk melakukan hajatannya. Boleh di sini? Boleh di sini. Kalau untuk skala itu kita hanya minta mereka membayar listrik aja sih sebenarnya. Iya. Tapi sebenarnya duit pun yang dikasih ke kami itu kami sumbangkan lagi sebenarnya supaya di situ ada kayak subsidi silang lah ya. Ini jadi pemanfaatannya tuh benar-benar bermanfaat sekali ya Bu ya, Betul. khususnya untuk lingkungan atau mungkin masyarakat sekitar yang membutuhkan. Betul. Dan tadi ya luar biasa Bu Chesna. Iya. Iya. Bahkan nggak sama sekali tidak, ini hanya bayar listrik dan itu pun nanti Betul. Ibu Iya, saya gunakan sumbangkan lagi untuk kegiatan sosial lainnya. Betul. Itu pun juga kita mengajarkan kepada masyarakat nggak apa-apa memakai ini dengan di-charge untuk biaya listrik, tapi kan sebenarnya kan itu dimanfaatkan juga tuh duitnya untuk Iya, orang lain. orang Jadi lain. mereka secara tidak langsung juga bantuan memberikan juga. bantuan. Mereka dibantu dan Iya. memberikan bantuan. Belum tentu setiap orang itu bisa mengundang 750 orang. Iya. Iya. Dari cerita Ibu, pengalaman yang Ibu bagikan itu kan banyak banget hal-hal yang memang bermanfaat bagi orang lain. Mungkin buat kawan Prima atau mungkin pemirsa yang menonton acara ini, tips atau apa sih Bu supaya hidup kita ini bisa bermanfaat untuk orang lain dari Ibu Chesna? Iya. Wah, itu pertanyaan yang bagus banget nih Mbak Santi. Sebenarnya kalau saya sih simple aja, hidup ini adalah apa yang kita akan tuai sebenarnya. Jadi kayak tadi saya bilang, jangan pernah takut untuk bermimpi. Itu satu. Yang kedua, kita harus selalu punya confidence untuk menghadapi challenge apapun yang ada di depan kita. Karena nggak mungkin hidup ini selalu lancar-lancar aja. Tapi ingat bahwa at the end of the day ada yang namanya Allah SWT yang selalu akan membimbing kita dan memberi satu pemahaman dan satu kepedean kepada kita bahwa yes, kita bisa achieve dream kita. Mungkin itu aja dari saya. Iya. Yakin ya Bu? Yakin, harus yakin. Pada akhirnya kita berserah diri pada Allah. Betul. Pasti atas niat baik kita, Betul. apa yang kita lakukan tujuannya baik, Allah akan membantu Iya, kita betul, ya Bu ya. Dari betul. itu yang Ibu Iya, rasakan betul. dan itu terwujud ya Bu. Iya, betul. Tadi Ibu sudah mewujudkan apa
apa yang Ibu ingin wujudkan saat ini. Tapi masih ada nggak sih Bu yang ingin Ibu gapai, ingin Ibu capai, dan ingin Ibu wujudkan? Wah, masih sebenarnya. Banyak mimpinya banyak nih. Banyak banget mimpinya. Kalau saya sih mungkin ada 1000 mimpi, nggak perlu 1000 itu terjadi karena pasti nggak akan terjadi. Tapi 1-2 terjadi itu aja udah mestinya bikin kita happy. Iya, udah bersyukur ya. Iya, jadi saya mungkin di fase berikutnya bagaimana ini bisa dijadikan yayasan di mana kita bisa juga mendapat bantuan dari global juga sehingga apa yang kita mulai untuk mendidik generasi ke depan ini juga bisa didengerin oleh negara-negara lain sehingga mereka akan membuka tangannya untuk membantu kita. Oke. Gitu. Wah, Bu Chesna, mungkin di sesi akhir ngobrol kita nih Bu, pesan Ibu Chesna untuk wanita Indonesia, yang tadi Ibu bilang wanita Indonesia itu, perempuan itu punya peranan penting, peranan sentral, gitu kan, baik perekonomian, mungkin di keluarga dan sebagainya, pendidikan anak-anak, kesehatan anak itu adalah peranan wanita. Jadi mungkin pesan untuk wanita Indonesia apa? Saya selalu melihat seorang wanita itu sebagai informal leader. Informal leader. Karena kita itu di dalam rumah itu kita sudah mengatur semuanya sebenarnya. Dari kecil kita dididik untuk ngurusin masakan, untuk ngurusin rumah dan sebagainya. Jadi mau nggak mau waktu kita keluar dari role kita di rumah itu, kita itu sudah punya yang namanya bekal untuk menjadi the real leader untuk masyarakat luas. Jadi jangan pernah pikir saya nggak bisa nih jadi CEO, saya nggak bisa nih jadi ketua misalnya IWAPI. Bisa, karena kenapa? Kita itu dididik dari kecil sudah menjadi informal leader. So believe in yourself, udah pasti kita bisa. Wah, luar biasa. Baik, kawan Prima, dari apa yang kita dengar sama-sama, dari apa yang Ibu Chesna sampaikan, jadi buat kawan Prima, pertama, jangan takut untuk bermimpi. Dan tadi tidak usah muluk-muluk, tidak harus yang tadi yang seperfect mungkin, tapi mulai aja dulu. Dari apapun nanti dengan berjalannya waktu, pasti akan ada tangan-tangan yang membantu ya. Pasti akan tadi jalan Tuhan atau apa itu akan terbuka. Bu Chesna, seru banget dan sangat bermanfaat sekali cerita-cerita Ibu, kisah dari yang Ibu bagikan kepada kami. Terima kasih banyak, mudah-mudahan terus berbuat sesuatu untuk wanita Indonesia ya. Amin. Terima kasih banyak Mbak Santi. Terima kasih banyak. Mohon maaf nih kalau kita gangguin Ibu. Oh enggak apa-apa. Dengan senang hati kok. Dengan senang Sampai hati. ketemu lagi ya Bu ya. Sampai ketemu lagi Mbak Santi. Lagi, dan kita bikin program lagi untuk wanita Indonesia. Terima kasih banyak. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih. Kawan Prima, demikianlah perbincangan saya dengan Ibu Chesna Anwar, sosok wanita inspiratif yang telah membagikan pengalaman menariknya untuk kita semua, khususnya bagi perekonomian tanah air. Saksikan terus Sri Kandi Inspiratif Indonesia lainnya hanya di Prima Woman Series edisi spesial Sri Kandi Prima.